Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Tetap semangat kan untuk belajar? Sudah bangun semua apa belum ya? Jam 7 pagi sudah bangun apa belum? Bangunnya yang pagi ya, karena sudah mulai sekolah jadi harus bangun. Bangun tidur langsung mandi ya. Tidak boleh malas-malasan karena kalian sudah kelas 1, bukan anak TK lagi. Jadi bangunnya harus pagi, harus semangat. Sebelum belajar, jangan lupa untuk mandi dan sarapan dahulu supaya lebih konsentrasi ya. Hari ini Bu Rizka akan memberikan sebuah video untuk kalian untuk ditonton. Video itu isinya tentang cerita burung merak. Coba nanti dilihat burung meraknya bagaimana. Di dalam cerita itu ada berapa hewan, terus sifatnya si burung merak ini bagaimana. Nanti coba diperhatikan. Tapi sebelum melihat video tersebut, yang lagi duduk ayo berdiri semuanya, yang sambil pegang HP sambil tiduran ayo berdiri semuanya. Ikuti Bu Rizka supaya lebih semangat ya. Ikuti ya. 1, 2, 3. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas, diputar-putar, diputar ke bawah, diputar-putar, diputar ke kanan, diputar-putar, diputar ke kiri. Bisa ya? Coba nanti dipraktekkan di rumah. Diputar-putar tangannya, ini juga olahraga ya, tangannya diputar-putar, digerakkan, tubuhnya ini olahraga. Selamat menyaksikan video tentang cerita si merak. Nanti Bu Rizka beri pertanyaan, jadi harus konsentrasi ya. Cerita ibuku tidak boleh malas. Sekarang ibu akan bacakan cerita Kancil Tidak Boleh Malas. Ayo Bu, cepat ceritakan. Diva tidak sabar. Iya, Pupus juga, Bu. Tidak boleh malas. Pagi yang cerah, matahari yang bersinar dan terlihat suasana langit yang begitu cerah. Panasnya? Bagaimana aku cari makanan kalau cuacanya panas begini? Nanti buluku rusak dan aku jadi jelek. Tidak mau. Baiklah, aku terbang dulu Merak sebentar. berpikir untuk mendapatkan makanan tanpa kelelahan dan juga kepanasan. Lalu Merak terbang untuk melihat di sekitar hutan. Terlihat kerbau dan kura-kura sedang makan bersama. Kerbau dan kura-kura. Kebetulan, aku harus memanfaatkan mereka. Sekarang aku harus berpura-pura jatuh supaya mereka menolongku dan menjagaku. Aduh! Tolong aku, teman-teman. Merak? Kamu kenapa, Merak? Tadi saat aku melihat ke bawah, aku tidak tahu di depanku kalau ada pohon besar. Aku menabraknya dan sekarang sayap kiriku tidak bisa kugerakkan. Mana sayapmu yang terluka? Biar aku obati. Tidak usah, tidak usah. Pasti nanti akan sembuh sendiri. Hebat kamu, Merak. Benar tidak apa-apa. Iya, kura-kura. Terima kasih atas bantuannya. Bunyi apa itu? Kau buang gas kura-kura? Hah? Tidak. Itu suara perutku. Kerbau, aku lapar. Oh, keras sekali. Merak, ini ada sisa makanan kami. Silakan dimakan. Sisa? Menjijikan sekali. Maaf, kura-kura. Aku hanya suka pepaya. Tenang saja, Merak. Kami akan mencarikannya untukmu. Kalian memang baik. Kerbau dan kura-kura mau menolong Merak dan mencarikan makan untuknya. Ini, Merak. Wah,
Akhirnya aku bisa makan. Terima kasih kerbau kura-kura. Sama-sama. Makanlah yang banyak agar ku cepat sembuh. Enak sekali buah pepaya ini. Aku tersedak. Di mana air? Cepat ambilkan air. Sebentar, akan aku ambilkan. Hai kerbau, kenapa aku ambil air lama sekali? Nanti kalau aku mati bagaimana? Sabar Merak, sungainya agak jauh dan kamu makannya terlalu cepat. Tidak, ini salah kerbau. Tidak cepat-cepat ambilkan air untukku. Aku minta maaf Merak. Iya. Kura-kura, aku masih lapar. Aku ingin biji-bijian. Maukah kau mencarikannya untukku? Merak semakin Baiklah. menjadi-jadi. Ayo kerbau, Dia senang dapat memanfaatkan kerbau dan kura-kura. ini Merak. Hanya sedikit. Kalian tidak lihat? Ini banyak yang busuk. Tidak layak untuk dimakan. Aku ingin kalian cari lagi yang lebih baik. Tapi Merak, kami lelah. Besok sajalah Merak. Hari sudah sore, saatnya kami kembali ke rumah masing-masing. Baiklah. Apa-apaan Merak itu? Membuat jengkel saja. Sudah ditolong malah marah-marah. Iya kura-kura, aku sangat lelah mengurusi Merak. Mudah-mudahan Merak cepat sembuh ya. Sudah pagi. Cepat sekali. Aku haus dan sangat bosan. Lebih baik aku terbang ke sungai. Mumpung kerbau dan kura-kura belum kemari. Merak pun terbang ke sungai. Saat sedang terbang, kura-kura melihatnya dari kejauhan. Itu Merak, dia sudah sembuh. Tunggu, kenapa cepat sekali? Apa dia berbohong? Tega sekali dia berbohong pada kami. Aku harus mengatakan yang sebenarnya pada kerbau. Kerbau, ternyata kita ditipu oleh Merak. Dia pura-pura sakit. Sebenarnya dia masih bisa terbang. Aku lihat dia terbang dengan lihainya. Apa? Merak jahat sekali pada kita. Ayo kerbau, kita temui Merak. Ketika mereka akan menemui Merak, tiba-tiba mereka mendengar suara teriakan Merak. Wah, apa itu? Itu suara Merak. Kerbau, pasti sedang terjadi sesuatu. Ayo kita cari. Lihat kura-kura, itu Merak. Oh, kura-kura, tolong aku. Sayapku kejatuhan batang pohon, sakit. Bohong. Kamu memanfaatkan kami kan? Kamu sebenarnya masih bisa terbang. Buktinya kamu bisa sampai di sini. Kura-kura, maafkan aku. Aku manfaatkan kalian mencari makan. Aku hanya takut buluku rusak karena sinar matahari. Tolong aku kura-kura, kerbau, maafkan aku. Baiklah. Kerbau juga bersedia akan membantu Merak untuk menyingkirkan batang pohon. Terima kasih kerbau. Sama-sama Merak. Habislah aku. Pasti aku dimarahi. Merak, bagaimana rasanya terluka yang sebenarnya? Sakit sekali Tuan. Sekarang sayapku tidak bisa digunakan. Sekarang kamu harus mandiri. Tidak boleh memanfaatkan penghuni hutan untuk mencarikan makanan. Baik Tuan. Kini dengan sayap satu, Merak harus mencari makanannya sendiri. Kasihan ya, Bu. Merak tidak bisa terbang lagi. Iya, kasihan sekali. Kita juga tidak boleh malas, apalagi berbohong kepada orang lain, ya? Halo teman-teman. Subscribe di tombol merah di bawah ini ya. Like dan share juga di media sosial teman-teman. Dan satu lagi, isi komentar, usulan, atau saran juga ya. Terima kasih. Bagaimana? Sudah ditonton video dari Bu Rizka? Ada hewan apa saja yang ada dalam cerita tersebut? Ada 3 ya. Ada merak, ada kerbau, dan ada kura-kura. Merak itu ingin mencari makan. Dia kelaparan kan ya? Dia kelaparan, ingin makan, tapi dia malas karena dia takut nanti ekornya yang cantik menjadi rusak. Akhirnya dia pura-pura sakit dan membuat kerbau, kura-kura mencarikan dia makan. Tapi akhirnya si burung merak itu tertimpa pohon dan dia sakit. Setelah itu dia baru menyesal kenapa tadi dia berbohong, yang akibatnya membuat dia sakit beneran. Hikmah apa yang dapat kalian ambil dari cerita tersebut? Tadi gara-gara merak ingin makan tapi dia malas, dia pura-pura sakit. Kalau
anak-anak di rumah semuanya ingin pintar harus rajin belajar. Tidak bisa kalau ingin pintar tapi bermalas-malasan. Kita harus berusaha, apalagi kalian sudah bukan anak TK lagi, sudah besar, sudah kelas 1, sudah sekolah SD. Jadi tidak boleh malas-malasan. Pagi-pagi sudah harus bangun. Kalau biasanya dulu waktu TK bangunnya siang, sekarang bangunnya juga harus lebih pagi, ya. Jangan lupa tugasnya hari ini Bu Rizka bacakan ya. Yang pertama, coba ditulis di buku tulis kalian. Yang pertama, ada berapa jumlah hewan yang ada di cerita tersebut. Yang kedua, hewan apa saja yang ada di cerita tadi. Jadi ditulis di buku tulis. Yang pertama, ada berapa hewannya ditulis. Kalau 1 ditulis 1, kalau 2 ditulis 2. Setelah itu bawahnya ditulis hewannya tadi apa saja. Bu Rizka ingin melihat tulisan murid kelas 1 itu bagaimana. Bu Rizka penasaran, ingin tahu tulisan kalian. Jangan lupa nanti setelah ditulis, difoto dan dikirimkan ke Bu Rizka. Ditunggu ya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.